Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Alfateno Putra Dika, NIM 18315100191. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Maulur Taufik, SAG, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dan saya akan menyampaikan tentang materi implementasi strategi. Di sini saya menjelaskan materi ini ditemani oleh saudara saya, Rehan. Kita lanjut ya. Materi ini bertujuan itu yang pertama mendefinisikan strategi korporat, yang kedua menjelaskan organisasi bisnis tunggal dan organisasi multibisnis, yang ketiga memilih berbagai alternatif strategi pertumbuhan, yang keempat memilih berbagai alternatif strategi stabilitas, yang kelima memilih berbagai alternatif strategi pembaruan, yang keenam mendiskusikan strategi korporat untuk kasus BUMN di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang pengertian strategi korporat. Menurut Coulter pada tahun 2002 menjelaskan strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis, apa yang akan dimasuki oleh organisasi dan yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Yang pengertian kedua ada dari Ulis and Montgomery yang menjelaskan suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Selanjutnya itu ada contoh organisasi strategi korporat. Ada dua. Yang pertama itu organisasi bisnis tunggal beroperasi pada satu industri saja seperti Coca-Cola. Terus yang kedua ada organisasi multi bisnis beroperasi pada lebih dari satu industri seperti PepsiCo. Di sini ada strategi korporat. Yang pertama itu ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan itu bagaimana menggerakkan organisasi ke depannya. Yang kedua ada strategi stabilitas. Strategi stabilitas itu bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Yang ketiga ada strategi pembaruan. Strategi pembaruan bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Di sini ada sasaran pertumbuhannya. Yang pertama itu ada bagi perusahaan meningkatkan omset, laba atau kinerja yang lain. Terus yang kedua ada bagi organisasi nirlaba, meningkatkan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis atau peningkatan program yang ditawarkan. Terus di sini ada alternatif strateginya. Yang pertama ada strategi konsentrasi, yang kedua ada strategi integrasi vertikal, yang ketiga ada strategi integrasi horizontal, yang keempat ada strategi diversifikasi, yang kelima ada strategi internasional. Kita bahas satu persatu seperti strategi konspirasi. Strategi konspirasi ini adalah pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Yaitu ada yang pertama ada kelebihannya nih. Kelebihannya itu perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Terus ada negatifnya. Negatifnya itu perusahaan menjadi mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Di sini kita membahas yang kedua, integrasi vertikal. Pengertian dari integrasi vertikal adalah usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya, terhadap outputnya, atau keduanya. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan
kapabilitas melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Terus di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu mengurangi fleksibilitas. Yang kedua ada kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi. Yang ketiga ada beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Terus ini saya akan membahas tentang integrasi horizontal. Pengertiannya yaitu memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya, mempertahankan supplier dan distribusi. Yang selanjutnya ada strategi diversifikasi. Pengertiannya yaitu strategi pertumbuhan sebagai korporasi di mana perusahaan memperluas operasinya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Ada dua tipe diversifikasi. Yang pertama ada diversifikasi terkait, seperti contohnya hotel, travel, dan biro. Terus yang kedua ada diversifikasi tak terkait. Bertujuannya untuk menyebar resiko jika pokok terancam maka akan ditopang cabang. Selanjutnya ada strategi pembaharuan. Strategi pembaharuan ini ada dua, ada pengurangan dan ada perubahan haluan. Yang pertama itu pengurangan. Strategi pengurangan ini adalah strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Terus ada tadi yang kedua ada perubahan haluan. Strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Suatu strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Nah, pada selanjutnya ini kita akan membahas materi tentang Blue Ocean Strategi. Tujuannya itu yang pertama, mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Yang kedua, memilih metode apa aja yang dapat ditempuh bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi produksi ke luar negeri atau go internasional. Yang ketiga, memahami motivasi melakukan internasionalisasi bisnis. Yang keempat, menjelaskan cara memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Yang kelima, menerangkan tentang strategi global total. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Blue Ocean Strategi dulu. Blue Ocean Strategi adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Di sini ada banyak metode go internasional lah. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada pemberian lisensi, yang ketiga ada franchise, yang keempat ada kontrak manajemen, yang kelima ada kontrak manufaktur, yang keenam ada investasi langsung, yang ketujuh ada patungan, yang kedelapan ada pembukaan cabang, yang kesembilan itu operasi global, dan yang kesepuluh investasi portofolio. Kita bahas satu persatu nih. Yang pertama itu tentang ekspor. Ekspor itu adalah perusahaan dapat menjadi eksportir langsung atau eksportir tidak langsung. Di sini ada jenis jasa pengantar ekspor. Yang pertama ada agen ekspor manufaktur, yang kedua ada wakil manufaktur, yang ketiga ada agen komisi ekspor, dan keempat ada pedagang ekspor. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ekspor. Kelebihannya yang pertama ada resiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Yang kedua ada eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Setelah tadi kelebihannya ada kekurangannya. Yang pertama itu melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibanding metode lain dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor dan pajak. Yang kedua, kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakannya atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Di sini ada pemberian lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses, hak paten, program, merek, dan cipta atau keahlian. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu
pemberian lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Ada kekurangannya. Yang pertama itu membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Selanjutnya itu ada franchise. Franchise atau waralaba hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode atau merek, perusahaan induk membantu penerima franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah. Di sini ada positifnya. Positifnya itu meningkatkan penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar. Setelah tadi kita bahas keuntungannya, kita bahas kerugiannya atau negatifnya. Negatifnya itu bagaimana, yang pertama, bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Yang kedua, perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Berikut materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budi luhur, dan terima kasih.